Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bersinarku Channel. Pamali, sebuah rumah tua yang berada di kaki gunung, sering menjadi bahan pembicaraan warga. Rumah itu sudah lama kosong, namun beberapa orang yang tinggal di sana mengaku mengalami hal-hal aneh. Ada banyak pantangan yang harus dihindari di rumah itu, dan warga sekitar sangat menjaga adat istiadat mereka. Karena mereka percaya bahwa rumah itu dihuni oleh makhluk halus yang sangat kuat. Eka, seorang pemuda dari kota, baru saja pindah ke desa itu karena alasan pekerjaan. Setelah beberapa minggu tinggal, ia mendengar berbagai cerita horor tentang rumah tua yang terletak di ujung jalan. Meskipun ia merasa penasaran, Eka merasa bahwa itu hanya cerita kosong belaka. Teman-temannya sering mengingatkan untuk tidak melanggar pamali atau larangan yang ada di desa itu, terutama mengenai rumah tersebut. Jangan pernah lewat depan rumah itu setelah matahari terbenam. Mereka selalu berpesan, tetapi Eka yang merasa skeptis tidak mempercayainya. Suatu malam, Eka merasa terganggu oleh rasa penasaran yang semakin membara. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah itu meskipun sudah larut malam. Warga desa selalu menghindari jalan yang menuju rumah tersebut setelah malam tiba. Tetapi Eka hanya tertawa dan menganggap itu hanyalah mitos. Saat ia sampai di depan rumah itu, suasana menjadi sangat sunyi. Hanya suara angin yang terdengar dan seolah-olah udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Eka memutuskan untuk memasuki halaman rumah yang dipenuhi oleh tanaman liar dan pohon-pohon tua. Saat ia mendekati pintu, tiba-tiba ada suara keras yang datang dari dalam rumah, seperti sesuatu yang sedang digerakkan. Jantung Eka berdegup kencang, tetapi ia tetap melangkah maju. Pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya, dan Eka masuk ke dalam. Suasana di dalam rumah itu sangatlah gelap, dengan hanya sedikit cahaya dari bulan yang masuk melalui celah-celah dinding yang rapuh. Saat ia melangkah lebih jauh, ia merasa ada yang mengikuti dari belakang. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki yang berat di lantai kayu rumah itu, padahal tidak ada siapapun di sana. Eka mulai merasa cemas, tetapi ia terus berjalan. Ia menemukan sebuah ruangan besar dengan jendela yang pecah, dan di sudut ruangan terdapat sebuah cermin besar yang tampak tua dan berdebu. Tanpa sadar, ia mendekati cermin itu dan melihat bayangannya. Namun bayangan di dalam cermin itu tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu tersenyum lebar, senyuman yang sangat jahat dan menakutkan. Tiba-tiba Eka mendengar suara dari dalam cermin. Ia terkejut dan hampir terjatuh mundur. Tetapi bayangan di dalam cermin itu tetap tersenyum, semakin lebar, semakin mengerikan. Tiba-tiba di belakang Eka ia merasakan hawa dingin yang sangat kuat. Ia menoleh dan di sudut ruangan itu ada sosok wanita dengan wajah pucat dan mata kosong yang menatapnya. Eka berlari keluar dari rumah itu. Tetapi tidak peduli seberapa keras ia berlari, ia merasa seperti ada yang mengejarnya. Ia merasakan tangan dingin menyentuh bahunya, dan saat ia menoleh, ia melihat wajah wanita itu yang semakin mendekat, mulutnya ternganga lebar, seperti ingin menelan seluruh tubuhnya. Sesampainya di rumahnya, Eka mencoba tidur, namun saat ia menutup mata, suara bisikan itu kembali terdengar di telinganya. Esok harinya, Eka tidak muncul di tempat kerjanya. Warga desa yang khawatir pergi mencari di rumahnya. Namun mereka hanya menemukan sebuah cermin besar di tengah ruangan dan bayangan Eka yang terperangkap di dalamnya.
tersenyum lebar dengan mata kosong, sama seperti yang ia lihat malam itu. Sejak kejadian itu, tidak ada yang berani mendekati rumah tua itu lagi, karena mereka tahu siapapun yang melanggar pamali dan berani masuk rumah itu setelah malam akan menjadi bagian dari penghuni yang terjebak di dalam cermin. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.